Jadi teman-teman ya, untuk suhu dan kelembaban rumah walet itu akan berubah-ubah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, di tempat saya ini kebetulan suhunya kalau malam, kalau pagi itu rada-rada ekstrim ya. Ini teman-teman bisa lihat di tempat saya jam 6 pagi kurang ya. Ini RBW-nya di belakang saya. Suhu ini jam berapa nih? Jam 5.44 pagi. Suhunya itu 21 derajat. Ya, teman-teman bisa lihat suhunya 21 derajat. Mungkin waktu malam hari itu lebih dingin lagi ya, mungkin bisa 20 derajat atau mungkin malah kurang dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di awal video tadi sudah saya videokan suhu di RBW saya pada pagi hari. Lingkungannya itu ekstrim. Pagi hari jam 5.45 suhunya 21 derajat. Mungkin pada malam hari sekitar bisa kurang dari 21 derajat ya, mungkin 20 atau 19. Jadi ekstrim suhu di sini. Sedangkan untuk siang hari suhunya itu normal ya. Nah, teman-teman, saya ingin cerita pada teman-teman untuk lantai 1 itu pada saat terik matahari suhu dan kelembabannya itu ideal sekitar 28-29 derajat, karena di kelilingnya ya, di sebelah sini itu, terus di sebelah sini, terus di belakangnya juga ada rumah itu. Jadi sinar matahari untuk lantai 1 itu tidak kena, hanya pada bagian LMB sini saja ya. Pada saat siang hari kena matahari, jadi suhunya dia ideal. Sedangkan untuk lantai 2 suhunya itu kadang-kadang bisa naik sampai 30 derajat, karena ya sebagian masih ketutup genteng ya, masih ketutup tembok tetangga, terus di sebelah belakang juga ketutup genteng rumah, sebelah sini juga masih ketutup tembok. Jadi hanya sebagian yang kena sinar matahari, jadi suhunya kadang cuma naik sampai sekitar 30 derajat pada saat terik matahari. Nah, sedangkan lantai ketiga itu dari pagi sampai sore hari terkena paparan matahari langsung. Walaupun ini atapnya sudah double atap ya, ada dak, ada atap juga, tapi bagian dinding itu kena suhu, kena matahari, jadi suhunya itu nggak pernah ideal. Lantai 3 bisa 32, 33 derajat pada saat terik matahari ya. Tapi yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman, dari ketiga lantai ini ya, ini ideal, ini kadang-kadang naik. Lantai 2 naik dari suhu ideal bisa sampai 30, dan lantai 3 ini nggak pernah ideal sama sekali kalau saat terik matahari. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, dari ketiga lantai ini justru lantai 3 lah yang populasinya paling banyak. Lantai 1 populasinya sekitar 20%, lantai 2 sekitar 30% dari total keseluruhan ya. Sedangkan lantai 3 itu populasinya hampir 50%. Justru yang nggak pernah ideal malah populasinya itu paling banyak.
Jadi teman-teman, ini suara ininya sedang saya matikan ya, karena saya sedang mengambil video, jadi nggak ada suara panggil kedengeran karena takut suara saya tidak terdengar di video. Kita lanjutkan ya. Jadi dari ketiga lantai ini, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3 ini yang nggak pernah ideal sama sekali, justru populasinya paling banyak, sekitar 50% dari total keseluruhan. Dan di sini itu tidak ada void loss, masing-masing lantai langsung ada LMB di luar ya. Di dalamnya tidak ada void, hanya ada tangga saja yang buat naik turun burung ya, itu cuma 1-2 burung ya, nggak banyak. Nah, ingin saya sampaikan pada teman-teman bahwa kenapa lantai 3 yang suhunya tidak pernah ideal sama sekali justru populasinya paling banyak, karena suhu di luar ruangan ya, tadi di awal video suhu di sini itu malam hari sekitar 20 derajat, 19 derajat. Nah, itu mempengaruhi suhu di dalam, di ruang inap, karena ada ventilasi, ada LMB. Ini ventilasinya hanya di sebelah sini sama di sebelah sini ya. Di sebelah sini itu karena tembok tetangga, sebelah belakang juga ada rumah juga, jadi tidak ada ventilasi. Jadi ventilasinya sebelah sini. Itu pun sebenarnya sudah saya tutup, hanya saya aktifkan 1-2 buat sirkulasi udara biar nggak pengap di dalam. Tetapi tetap saja ya, suhu di luar ruangan ini sangat mempengaruhi di dalam. Jadi pada saat malam hari, di saat burung-burung justru pada ada di dalam ruang inap, suhu di dalam RBW itu yang pada siang hari ini ideal sekitar 28-29 derajat, pada malam hari itu akan turun ya, karena di luar ini sangat dingin. Pada malam hari ini akan turun dari yang tadinya 29 derajat mungkin akan turun ke 25 sampai 24 derajat. Nah, ini udah nggak ideal. Makanya kenapa di lantai bawah ini populasinya, saya pikir kenapa mereka kurang betah di lantai paling bawah ya. Di lantai 2 yang populasinya sekitar 30%, karena pada saat malam hari, pada saat siang hari suhunya sekitar 30 derajat, dia juga akan turun pada saat malam hari. Dari sekitar 30-31 derajat turun menjadi sekitar 26 atau mungkin kurang ya, sekitar 25 atau 24 derajat juga. Jadi kenapa burungnya lebih milih di lantai atas yang pada saat siang hari justru nggak pernah ideal, bisa 33, 32, 34 derajat pada siang hari. Nah, karena pada siang hari suhunya itu nggak ideal, pada malam hari suhunya juga sama turun, dari yang 33, 34 derajat turun justru menjadi ideal pada saat malam hari untuk lantai yang 3. Itulah kenapa mereka lebih milih yang di lantai 3, karena justru mereka berada di dalam RBW kan pada malam hari, bukan siang hari. Saya pikir seperti itu ya, karena saya bertahun-tahun mencoba menganalisa ini, kenapa sih justru di lantai 3 yang nggak pernah ideal suhunya pada saat siang hari, kok mereka malah milih di sana, bukan di bawah yang pada saat terik matahari suhunya itu ideal. Jadi buat teman-teman ya, saya ajak untuk mengukur suhu dan kelembaban rumah walet itu jangan siang hari saja, jangan saat terik matahari saja, tapi alangkah lebih baik mengukur suhunya juga pada malam hari, tengah malam, atau kalau memang tengah malam nggak bisa ya paling nggak habis subuh ya. Kalau memang bisa teman-teman ukur dari dalam nggak apa-apa, mungkin pakai CCTV, terus termohigrometernya taruh di depan CCTV, jadi teman-teman bisa tahu benar berapa sih suhu dan kelembaban saat tengah malam di RBW teman-teman. Karena ini
akan mempengaruhi sekali dengan kondisi burung ya. Burung walet itu 12 jam siang hari bukan berada di dalam RBW, tapi mereka siang hari nyari makan. Sedangkan mereka 12 jam pada saat malam hari merasakan suhu dan kelembaban di internal RBW teman-teman. Teman-teman menganggap siang hari ideal, malam hari belum tentu. Justru pada malam hari mungkin suhunya itu terlalu ekstrim di bawah suhu ideal. Nah, ini akan mempengaruhi burung-burung walet itu. Jadi intinya teman-teman, saya ajak untuk teman-teman mengukur suhu dan kelembaban rumah walet itu jangan pada saat siang hari saja, tapi lebih tepat pada malam hari, karena burung-burung walet itu sekitar 11 jam ya, antara jam 6 maghrib sampai pagi itu berada di dalam RBW. Mereka merasakan suhu dan kelembaban di ruang inapnya justru pada malam hari itu, bukan pada siang hari. Siang hari itu hanya burung-burung anakan saja ya yang berada di dalam RBW. Jadi itulah kenapa ada penelitian suhu dan kelembaban ideal. Tapi teman-teman sering lupa, bukan cuma ideal saja, tapi stabil. Yang paling bagus itu sebenarnya stabil. Kalau RBW teman-teman bisa suhu dan kelembabannya ideal dan stabil, itu yang paling bagus. Tapi kalau seperti saya di tempat ini, suhu di luar RBW sangat ekstrim pada saat malam hari, itu nggak bisa stabil. Jadi intinya yaitu aja, teman-teman cek suhu dan kelembaban rumah walet teman-teman, internalnya atau ruang inapnya itu malam hari, jangan cuma siang hari. Percuma kalau cuma siang hari, malam harinya mungkin suhunya akan seperti RBW tempat saya. Ini yang tadinya ideal jadi nggak ideal, ini yang agak naik dikit juga jadi nggak ideal pada saat malam hari. Sedangkan ini yang pada siang hari nggak pernah ideal, justru pada saat malam hari menjadi suhu ideal, dan itu menjadi suhu yang disukai disukai burung walet. Menjadi yang lantai 3 ini menjadi tempat yang paling disukai dengan populasi sekitar 50% dari total keseluruhan. Ya teman-teman, itu saja. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.